Pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, kesepakatan gencatan senjata ini mulai dilakukan adalah pukul 7 pagi waktu setempat, artinya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tapi juga kita lihat bagaimana agresi terus dilakukan oleh pihak Israel, bahkan juga menyerbu masuk, menyerang rumah sakit Indonesia dan juga menahan dokter, kemudian juga perawat yang ada di dalamnya. Rencananya juga pada Jumat malam waktu setempat ada 39 tahanan Palestina yang rencananya akan dibebaskan oleh Israel. Untuk bisa menyoroti mengenai hal ini dan juga mendapatkan kabar-kabar terbaru, sudah hadir di samping saya pengamat Timur Tengah, Bang Faisal Asegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Faisal. Baik, Bang Faisal, bagaimana melihatnya gencatan senjata ini 2 jam sebelum diperlakukan, tapi Israel masih melakukan serangan babi buta, bahkan juga rumah sakit menjadi sasaran? Ya, memang Israel berusaha memanfaatkan kesempatan sebelum gencatan senjata berlaku jam 7 pagi waktu setempat atau jam 12 siang itu dengan melakukan serangan membabi buta di utara Gaza, terus juga termasuk menyerbu masuk ke rumah sakit. Itu hasilnya adalah 1 perempuan yang sedang cedera tewas, 3 orang luka, dan 3 orang lagi ditangkap oleh Israel dibawa ke lokasi yang tidak diketahui itu juga. Dan jadi memang ini artinya Israel juga sekali lagi menunjukkan bahwa mereka itu melanggar hukum internasional, mereka menyerang target sipil, berusaha, apalagi Rumah Sakit Indonesia yang menjadi target, karena Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini, di Bait Lahia, adalah yang terbesar kedua setelah Rumah Sakit Syifa. Jadi skenario menguasai Syifa itu akan dilakukan juga untuk menguasai Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saat ini masih ada 200 pasien dan 25 tenaga medis. Baik, kalau melihat hal ini memanfaatkan waktu celah di awal sebelum dimulai gencatan senjata, tapi apakah ketika kemudian dilaksanakan gencatan senjata akan ada kesepakatan yang betul-betul dilakukan oleh Israel, termasuk upaya pembebasan tawanan? Ya, ini barusan informasinya itu Israel menembaki warga Gaza yang ingin kembali ke rumah mereka di utara jalur Gaza, itu akibatnya 2 orang tewas dan 7 luka. Nah, bagaimana itu mengenai pertukaran tawanan itu akan berlangsung jam 4 sore waktu setempat atau jam 9 malam waktu Jakarta. Itu ada 13 sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas. Itu 13 sandera itu adalah warga Israel ataupun warga Israel berkewarganegaraan ganda. Itu terdiri dari perempuan dan anak-anak berumur di bawah 19 tahun. Nah, sesuai kesepakatan 1 sandera dibayar dengan 3 tahanan Palestina. Itu akan dibebaskan 39 tahanan Palestina. Itu terdiri dari 24 perempuan dan 15 anak. Dan kebanyakan dari tepi barat, mayoritas tahanan yang dibebaskan itu dari Yerusalem dan tepi barat. Semuanya dari Bang Faisal, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Tapi hari ini pemirsa, kami juga informasikan kepada Anda bahwa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, TV One mengadakan acara doa dan juga dukungan untuk Palestina, bersatu untuk Palestina. Untuk bisa mengetahui bagaimana persiapan acara, siapa saja yang terlibat dalam acara ini, rekan kami Vena Kintan akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena. Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari red carpet atau tepat dengan di depan ruangan yang nantinya akan menjadi acara malam untuk Palestina yang memang digelar oleh TV One malam hari ini nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, di mana acara ini digelar di Hotel JS Luansa, dan kami sudah melihat kehadiran satu persatu tamu undangan yang nantinya juga akan sama-sama menyaksikan jalan acara malam untuk Palestina yang nanti akan dimulai kurang lebih tidak sampai 30 menit lagi. Putri Viola dan juga pemirsa, tadi juga kami sudah melihat kehadiran dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis beserta dengan sejumlah narasumber ataupun tokoh-tokoh lainnya yang hari ini hadir untuk bersama-sama menggelar doa dan juga dukungan, bantuan kemanusiaan, menggalang dana dan juga menggalang donasi untuk kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita rakyat Palestina yang saat ini berada dalam situasi yang mencekam setelah adanya agresi militer dari Israel sejak awal Oktober lalu. Dan persiapannya ini sudah semakin matang kalau kami lihat sejak sore tadi. Gladi resik ini sudah dilakukan, begitupun juga dengan tamu undangan yang memang saat ini sedang menikmati santap malam, santap makanan yang memang sudah disediakan.
Kami juga tadi melihat kehadiran dari M. Hussein Gaza yang memang sebelumnya sempat mengabarkan situasi di Gaza Palestina dan kini sudah mendarat di tanah air dengan kondisi selamat. Nantinya juga akan berdialog membahas mengenai kisah duka di Palestina serta nanti akan juga menghadirkan informasi terbaru bersama dengan relawan Mercy Indonesia yakni Fikri Rofiul Haq nanti akan mengabarkan untuk Anda pukul 20. Anda juga mungkin bisa berdonasi langsung di Yayasan Indonesia 1 untuk Indonesia TV One untuk kemudian menyumbang dan juga berdonasi bagi rakyat-rakyat Palestina yang menjadi saudara-saudara kita. Sementara demikian laporan dari Red Carpet Hotel Jayas Luansa, saya kembalikan dulu kepada Putri Viola di studio. Baik, Vena, kita terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini. Tadi rekan kami Vena juga sudah memberikan informasi bahwa Anda bisa juga memberikan donasi. Nanti juga sepanjang acara kami akan berikan nomor rekening dari TV One Peduli yang bisa menjadi rekening tempat Anda memberikan donasi atau menyampaikan donasi Anda. Kalau kita lihat sebenarnya Bang Faisal, apa sebenarnya makna dari gencatan senjata ini baik bagi kubu Palestina maupun bagi kubu Israel? Bagi kubu Israel ini gencatan senjata ini adalah kekalahan bagi Israel karena sedari awal itu kan target militer yang ingin dicapai oleh Perdana Menteri Netanyahu adalah menghabisi Hamas, Jihad Islam dan kelompok bersenjata lainnya. Terus target kedua adalah membebaskan sandera. Tapi hingga hari ke-48, sekarang hari 49, target itu tidak ada yang tercapai. Hamas masih bisa melakukan pertempuran darat. Kita lihat tiap hari mereka merilis video memperlihatkan pasukannya berhasil menewaskan banyak tentara Israel. Kemudian juga mereka masih bisa menembakkan roket ke wilayah-wilayah Israel. Nah, artinya Israel baru bisa mencapai target yang kedua tadi, membebaskan sandera setelah mereka setuju untuk gencatan senjata. Artinya operasi militer yang dilakukan Israel sebagai negara yang superior secara militer melawan milisi. Ini bukan negara, Hamas dan Jihad Islam ini milisi. Tidak kompatibel, tidak setara dengan Israel. Ternyata 48 hari mereka gagal. Dan di hari ke-49 akhirnya mereka sepakat untuk gencatan senjata. Dan salah satu isi gencatan senjata adalah pertukaran tawanan. Itu pun hanya 13 yang akan dibebaskan di hari pertama. Total 4 hari hingga Senin itu 50 dan dibayar dengan 150 tahanan Palestina. Padahal Hamas sendiri memegang itu menawan 200 tawanan, sedangkan Jihad Islam 30 dan 20 lainnya berada di milisi-milisi lainnya. Artinya target Netanyahu, target perang yang dilancarkan Netanyahu 48 hari itu gagal total. Sebaliknya bagi Hamas ini adalah kemenangan moral. Kemenangan moral dalam arti mereka bersedia membebaskan sandera dan mereka menjamin sandera itu dalam keadaan hidup. Karena yang dibebaskan semuanya dalam keadaan hidup. Dan sebelum terjadi gencatan senjata, Hamas sudah membebaskan 4 sandera, ibu dan anak, itu keluarga negaraan ganda Israel dan Amerika Serikat. Dan 2 orang umurnya 79 dan 84. Dan mereka semua mengaku mereka diperlakukan baik. Hanya saja memang karena gencarnya serangan udara Israel sejak 7 Oktober itu juru bicara Brigade Al-Qassam bilang sudah 61 dari 200 sandera yang ditawan oleh Hamas itu tewas karena serangan udara Israel. Sebaliknya 48 hari ini juga menunjukkan bahwa Israel kalah secara moral. Karena Netanyahu sudah 2 kali bilang bahwa militer Israel adalah tentara paling bermoral di dunia. Tapi kenyataannya mereka tidak bermoral dan biadab karena mereka menyasar target-target sipil, rumah sakit, gereja, masjid, sekolah, tempat pengungsian. Artinya itu tidak bermoral. Sedangkan sebaliknya, jadi yang mau saya tekankan adalah di sini Hamas dan Jihad Islam itu bertempur, sedangkan Israel dalam perang Gaza itu membunuh. Hamas itu menyasar dan Jihad Islam itu menyasar memang target-target militer yang sesuai hukum internasional, tapi sebaliknya Israel menarget orang-orang sipil karena mereka juga bingung di mana itu pasukan Hamas dan Jihad Islam. Baik, Bang Faisal, nanti kita lanjutkan kembali. Sejauh ini memang dari hasil kesepakatan gencatan senjata akan berlangsung selama 4 hari. Setelah itu kemudian apa yang direncanakan? Nanti kita akan lihat bagaimana prospeknya ke depannya atau juga potensinya. Apakah kemudian agresi dari Israel ini akan kembali berlanjut? Kami akan bahas setelah jeda berikut ini.
Gencatan senjata yang dilakukan di hari pertama ini dimanfaatkan oleh warga Palestina, warga yang ada di jalur Gaza untuk pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Tadinya mereka berlindung di rumah sakit ataupun juga di sekolah-sekolah, tapi kemudian mereka kembali. Nah, ini kemudian ada kantor berita Wafa yang mengabarkan bahwa ketika masyarakat, bahkan jumlahnya ratusan, ini sedang melakukan perjalanan kembali ke rumah masing-masing, pasukan Israel kemudian menembaki mereka. Ada korban tewas tadi juga dijelaskan oleh Bang Faisal mengenai kejadian ini, tapi hingga saat ini pihak Israel masih belum buka suara, masih belum bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Menyerang warga di saat adanya masa gencatan senjata berlangsung 4 hari. Sebelum nanti kita akan bahas bagaimana kira-kira gencatan senjata ini berlangsung dan juga apa rencana ke depannya, ada potensi ke depannya. Ini kemudian Bang Faisal juga akan memberikan pandangan mengenai bagaimana kekuatan Hamas hingga saat ini. Karena kita tahu Bang Faisal tadi sudah menjelaskan moralnya kemudian bisa meningkat dengan adanya gencatan senjata. Tapi apa yang membuat mereka bertahan hingga saat ini, Bang? Ya, ini terakhir perang yang ada invasi daratnya itu perang besar 2014, sedangkan perang 2021 itu hanya jihad Islam yang turun, yang terjun dalam perang, dan Hamas tidak ikut, dan itu pun cuma serangan udara yang dilancarkan oleh Israel. Artinya Hamas punya waktu jeda 9 tahun untuk mempersiapkan diri, dan mereka ini kenapa akhirnya mereka bisa menang perang darat itu, mereka itu sudah memiliki, pertama mereka memproduksi senjata sendiri namanya mortir Yasin, itu 105 mm, terus mereka juga punya senjata sniper namanya sebutan Al-Ghoul, terus mereka juga para insinyurnya Brigade Al-Qassam itu juga berhasil menciptakan pesawat nirawak. Nah, bagaimana metode perang darat yang dilakukan oleh pasukan Brigade Al-Qassam ini? Mereka itu tiap hari itu menerbangkan pesawat nirawak pengintai untuk melihat lokasi-lokasi di mana saja pasukan Israel berkumpul, di mana saja kendaraan militer itu berada, dan kemudian mereka memperkirakan kemana mereka akan jalan, karena mereka orang asli, mereka tahu. Jadi kalau berkumpulnya di mana, kemungkinan mereka akan bergerak ke arah sini. Okay. Nah, dari semua informasi itu tiap hari itu diturunkan antara 10 sampai 20 personel pasukan Brigade Al-Qassam itu dibagi dua, tiap grup 2 orang. Mereka bawa RPG, kemudian bawa senapan serbu juga, bawa anti tank juga. Itu senjata anti tank. Nah, itu disebar ke hasil foto yang difoto oleh pesawat-pesawat nirawak tadi. Makanya udah gitu mereka juga pasukan Brigade Al-Qassam ini memanfaatkan terowongan. Makanya mereka bisa muncul dari terowongan, kemudian mereka bisa muncul dari reruntuhan bangunan. Artinya begini, invasi 9 tahun yang dilakukan oleh Israel itu adalah jangka waktu yang panjang, dan pasukan Israel seperti buta dengan kondisi Gaza sekarang. Karena jarak 9 tahun itu juga cukup lama ya untuk sebuah militer untuk melakukan aksi, apalagi perang darat di mana mereka jarak 9 tahun dan istilahnya buta dengan kondisi lapangan. Apalagi Brigade Al-Qassam udah bilang bahwa konsekuensinya pasukan Brigade Al-Qassam sudah siap baik secara perencanaan, kemudian taktik, strategi, terus bagaimana menghancurkan lawan. Karena kita lihat beberapa rilis video resmi dari Brigade Al-Qassam, ada yang bisa naruh bahan peledak dengan tangan dari jarak 0, bukan dari jarak dekat, ataupun menembak sekumpulan tentara Israel dari jarak sekitar 10 meter, itu yang terakhir rilisnya. Nah, mengenai korban, itu kalau menurut kepala tempat pemakaman militer semacam Taman Makam Pahlawannya Israel itu adanya di Herzl, namanya Taman Makam TPU Herzl itu di Yerusalem. Itu direkturnya bilang setiap hari mereka rata-rata mengubur 25 tentara Israel. Artinya dengan hari ke-49 rata-rata seharusnya data jumlah tentara Israel yang tewas 1.225. Tapi militer Israel hanya melansir 390-an yang baru tewas sejak 7 Oktober. Baik, Bang Faisal, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan data, fakta, dan juga menggambarkan bagaimana situasi kondisi terkini. Kita akan terus tunggu bagaimana nanti selama gencatan senjata ini berlangsung 4 hari. Pemirsa, kami kembali bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana persiapan sebelum acara peduli untuk Palestina atau bersatu juga untuk Palestina. Dan ini rekan kami Sinta Samsul Arif akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Sinta. Baik Putri Viola, saat ini saat ini saya berada di Hotel JS Luansa di Kuningan, Jakarta Selatan, dan kita memang sama-sama di sini berkumpul untuk mengirimkan doa dan juga menggalangkan dana untuk keluarga-keluarga kita atau saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan sejumlah persiapan telah kami siapkan di sini, akan banyak sekali serangkaian acara yang telah kami siapkan. Salah satunya juga akan ada keynote speak dari
mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala, dan juga banyak sekali di sini sejumlah masyarakat yang sudah hadir di sini memberikan support untuk bersatu untuk Palestina. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang ada di sini adalah Bapak Holil Nafis yang juga hadir di sini untuk menunjukkan supportnya kepada Palestina. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Bapak, ini kan hubungan kita dengan Palestina cukup dekat begitu. Bagaimana bentuk dari dukungan kita ini kepada Palestina saat ini seperti yang kita lakukan sama-sama di Bersatu untuk Palestina saat ini? Ya, kita minimal memanjatkan doa ya, karena memang doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi selemah-lemahnya kita berbuat adalah berdoa. Syukur-syukur kita barangkali selain kita berdoa juga ada aksi. Aksi yang bisa kita lakukan adalah seperti bicara, kita juga mengungkapkan pendapat, bahkan kita demo bisa kita lakukan. Tetapi itu tidak cukup hanya itu untuk bagaimana gencatan bisa dilaksanakan, artinya penyerangan, agresi saya bisa segera dihentikan. Tapi saudara kita yang sekarang di sana sudah 12.000 lebih wafat, kemudian banyak yang luka-luka, yang bisa kita bantu adalah kita bisa mengirim bantuan berupa ya makan makanan, mungkin sebentar lagi adalah musim dingin, adalah butuh selimut yang bisa kita berikan. Karena kami sebagai rakyat sipil kan nggak bisa ngirim senjata, ngirim militer, itu adalah ada kewenangannya sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Maka bagi kita yang punya kelebihan, kita bisa membantu mereka. Ada 3 catatan atau ada 3 alasan mengapa kita membantu. Yang pertama karena sama-sama manusia. Manusia yang dizalimi harus kita membantunya, manusia yang dizalimi itu. Yang kedua karena kita ada ikatan kenegaraan di mana Indonesia ini melawan terhadap penjajahan dan Palestina adalah yang dijajah. Dan atas alasan kenegaraan itulah kita membela, dan ternyata mufti pertama dari Palestina adalah orang yang pertama untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga di sana 93% adalah Muslim. Kami di sini mayoritas adalah Muslim, 86% Muslim dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka ada ikatan kita sebagai Muslim, persaudaraan kita membantu. Namanya Muslim itu ada tingkatan 3. Kita sama-sama merasakan, kemudian kita membantunya. Yang ketiga adalah dia lebih utama dari kami karena kami melihat penderitaan mereka. Baik, terima kasih Pak Holil Nafis atas segala macam informasinya, dan memang ini adalah sebuah bentuk dari peduli kita terhadap keluarga kita yang ada di Palestina, dan kita akan memberikan informasi selengkapnya di acara Bersatu untuk Palestina tentu saja setelah ini, dan ini saya kembalikan kembali ke Putri Viola. Terima kasih Sinta Samsul Arif untuk informasi terbaru yang Anda sampaikan, dan juga pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Jangan lupa, jangan sampai Anda lewatkan pada pukul 20 nanti Anda bisa menyaksikan tentunya Bersatu untuk Palestina. Tapi mungkin sedikit saja sebagai bekal Anda juga untuk bisa menyaksikan acara ini. Bang Faisal, ketika ini kemudian gencatan berlangsung 4 hari, apa kemudian langkah selanjutnya kalau menurut prediksi dari Bang Faisal? Ya, Netanyahu sudah bilang perang akan dilanjutkan kembali sampai 2 target itu dicapai, yakni Hamas dan kelompok bersenjata lainnya dihabisi, tidak berfungsi lagi, kemudian semua sandera dibebaskan, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant itu juga sudah bilang bahwa perang akan berlanjut setidaknya untuk 2 bulan lagi, jadi akan makin panjang. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ada 3 poin. Perang yang sudah berlangsung yang dilancarkan oleh Israel ke Gaza selama 49 hari hingga hari ini, itu adalah pengulangan dari serangan barbar dan keji yang dilakukan oleh negara teroris dalam hal ini Israel, state terorisme atas nama negara. Yang kedua ini adalah pengulangan bahwa Israel kembali melanggar hukum internasional serta resolusi PBB. Yang ketiga adalah penegasan kembali bahwa Israel itu di atas hukum internasional, di mana sehabis perang pun tidak ada Netanyahu ataupun petinggi militer lain Israel tidak akan mungkin diadili sebagai penjahat perang di ICC. Ya baik, tapi ketika kemudian melihat di hari pertama ini saja, pada saat gencatan senjata berlangsung, Israel masih melakukan serangan kepada masyarakat, kepada warga sipil. Bagaimana kemudian dunia internasional harusnya melihat hal ini? Ya, memang Israel sudah memperingatkan bahwa wilayah utara Gaza serta kota Gaza itu adalah zona militer. Artinya mereka sebelum gencatan senjata mereka sudah memperingatkan jangan sampai warga sipil yang rumahnya di utara, baik itu dari selatan maupun kota Gaza itu kembali ke sana, karena gencatan senjata hanya berlaku 4 hari, setelah itu perang akan berlangsung kembali. Jadi Israel memperingatkan itu supaya warga sipil tidak lagi menjadi korban atau kesusahan untuk mengungsi kembali ke wilayah selatan Gaza. Baik, Bang Faisal, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya.